Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sama kami mahasiswa Universitas Negeri Medan dari kelompok 4. Kali ini kami akan membahas materi tentang konsep kepemimpinan publik. Dan berikut ini adalah anggota dari kelompok 4 Cikidat. Greenleaf berpendapat bahwa kepemimpinan pelayan atau servant leadership sangat diperlukan penerapannya di suatu tempat kerja. Kepemimpinan pelayan tersebut merupakan suatu model kepemimpinan yang memprioritaskan pelayanan kepada pihak lain, baik kepada pihak karyawan, pelanggan, ataupun masyarakat sekitar. Greenleaf mempunyai pandangan bahwa hal pertama kali yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin besar ialah melayani orang lain dengan tujuan motivasi yang ada pada dirinya sendiri. Berdasarkan konsep tersebut, maka setiap kebijakan negara atau pemerintah merupakan proses memimpin dalam mencapai tujuan negara yang sifatnya luas dan biasanya mengikat seluruh masyarakat. Pemimpin adalah pelayanan publik yang memberikan pelayanan kepada orang lain, termasuk kepada bawahan, akan semakin menumbuhkan keterikatan yang kuat antara pimpinan dan juga bawahan. Fungsi-fungsi kepemimpinan publik dapat dibagi menjadi 5, yaitu 1. Fungsi instruksi, 2. Fungsi konsultasi, 3. Fungsi partisipasi, 4. Fungsi delegasi, dan 5. Fungsi pengendalian. Kepemimpinan publik yang ideal. Yang pertama, ingarsa sudah secara umum syarat itu yang harusnya dimiliki oleh seluruh pemimpin. Pemimpin harus mampu dengan sifat dan perbuatannya menjadikan dirinya pola anutan dan ikutan bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kedua, ing madya mangun karsa. Pemimpin harus mampu membangkitkan semangat berswakarsa dan berkreasi pada orang-orang yang dibimbingnya. Ketiga, tutwuri handayani. Pemimpin harus mampu mendorong orang-orang yang di bawahnya berani berjalan di depan dan sanggup bertanggung jawab. Syarat-syarat dalam memimpin publik. 1. Kepemimpinan dalam administrasi publik itu dihadapkan kepada berbagai masalah kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 2. Acceptable. Syarat yang harus dipenuhi yakni acceptable, yaitu dapat diterima maksimal oleh seluruh rakyat. 3. Reliable. Seorang pemimpin administrasi negara, apakah itu dalam sistem kabinet presidensial atau kabinet parlementer, harus dapat dipercaya untuk memperoleh kepercayaan secara maksimal dari seluruh rakyat. 4. Justifiable. Pemimpin dalam administrasi negara atau kepemimpinan dalam administrasi negara harus mampu mewujudkan keadilan bagi semua pihak. 5. Capable. Kepemimpinan di dalam administrasi publik dalam segala tingkatannya harus mempunyai kapabilitas atau kemampuan kecakapan di dalam melaksanakan kegiatan administrasi publik yang menyangkut segala bidang. 6. Understandable. Pemimpin administrasi harus mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran itu baik terhadap aparat administrasi negara maupun badan perwakilan politik agar dapat dikomunikasikan dalam rangka proses administrasi. Implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan. Artinya implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan di mana tujuan serta dampak kebijakan dapat dihasilkan. Pentingnya implementasi kebijakan ditegaskan oleh pendapat Udoji dalam Agustinus. Tasjan menjelaskan tentang unsur-unsur dari implementasi kebijakan yang mutlak harus ada, yaitu 1. Unsur pelaksana, 2. Adanya program yang dilaksanakan, serta 3. Target grup atau kelompok sasaran. Dan berikut ini adalah contoh kasus dari konsep kepemimpinan publik.
Kesimpulan, di dalam dunia usaha maupun pemerintahan tidak asing lagi dengan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan orang yang mampu menjalankan suatu organisasi dengan maksud untuk mencapai tujuan untuk kepentingan publik yang ditetapkan. Bahwa kepemimpinan publik adalah kemampuan seseorang dalam mempengaruhi, mengatur, mengendalikan semua anggota organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam menjalankan kegiatan organisasi demi terpenuhi kepentingan dan keinginan publik. Dengan kata lain, mensejahterakan masyarakat. Fungsi kepemimpinan publik yang perlu kita ketahui dalam yaitu fungsi instruksi. Fungsi pemimpin juga harus memiliki kemampuan yang dapat membawa organisasi menjadi maju, yaitu meliputi kemampuan berkomunikasi, kemampuan membuat tujuan, kemampuan mengikuti zaman, kemampuan mengambil keputusan, serta mampu memotivasi para bawahan untuk bekerja. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.